Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semua kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi di pelajaran Bapak, pelajaran PAI. Semuanya gimana? Hadir semua apa ada yang gak hadir? Itu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik-baik ya. Tuh, karena kita akan ada materi baru setelah sebelumnya kita menghabiskan di materi semester 1 gitu. Ada yang kalau ada yang izin kabarin Bapak bagaimana ketua kelas tanggapannya. Semoga semuanya sehat-sehat ya gitu. Harus semangat belajarnya walaupun di pelajaran jam terakhir gitu. Baik, sekarang semuanya kita siap-siap dulu. Silahkan dibuka buku pelajarannya, buku PHI-nya. Insya Allah kita akan lanjut dengan materi PAI yang judulnya Quran Surah Rum, Ar-Rum ayat 21, atau kalau di buku kalian itu tentang pernikahan. Mau dibuka, silahkan dibuka anak-anakku. Di sini Bapak coba bacain dulu di surah Ar-Rumnya ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Coba siapa yang mau baca dulu ayatnya? Tuh, satu persatu coba, minimal dari yang laki-laki baca satu, yang perempuan baca satu. Oke, coba sama-sama kita baca ulang ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Baik anak-anak, jadi hari ini kita akan membahas tentang firman Allah yang ada di surah Ar-Rum ayat 21 yang secara umum menjelaskan tentang pernikahan. Jadi anak-anakku sekalian, sudah fasenya kalian itu memahami tentang pernikahan. Minimal setelah lulus, kalau ada yang mau nikah nih duluan atau enggak, itu mah urusan anak-anak semua. Tapi sudah punya bekal kalau sewaktu-waktu harus menghadapinya. Bapak mulai dari apa sih pernikahan itu? Pernikahan itu adalah suatu ikatan antara suami dan istri, di mana kedua belah pihak itu harusnya tentu harus saling mencintai, menyayangi, yang di dalamnya itu harus dipenuhi oleh rukun-rukunnya. Semisal harus ada walinya, harus ada saksinya, sehingga menjadi pernikahan yang sah. Mengapa seperti itu? Karena dijelaskan di dalam Al-Quran tadi. Bapak jelaskan bahwa Allah aja menjelaskan bahwa tujuannya adalah di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah kita diciptakan pasangan untuk bisa membawa ke arah jalan yang lebih baik gitu. Jadi bisa dipahami lebih dini nih, lebih awal. Kalau nanti ada suatu pasangan yang ternyata arahnya lebih buruk, nikah malah makin males, nikah malah makin cuek sama ibadahnya, berarti harus dikoreksi tuh, saling ngobrol antar suami dan istri. Makanya nanti juga kita akan membahas lebih dalam, akan ada beberapa syarat atau beberapa kriteria kira-kira untuk memilih pasangan apa sih yang dia harus diperhatikan gitu. Kalau dulu Bapak diajarin kalau nyari pasangan itu harus melihat satu, bagaimana nasabnya, keturunannya. Itu yang kedua, bagaimana
keagamaannya, bagaimana dia paham agamanya. Itu penting anak-anak. Karena kenapa? Apalagi buat seorang istri. Kalau aja istrinya ternyata kurang paham, wah itu akan berdampak sangat kepada keluarganya. Di dalam Islam ada istilah ibu al-ummu madrasatul ula. Sekolah itu paling utama. Jadi kalau ibunya kurang paham, nanti dampak ke anaknya. Kurang lebih kayak gitu anak-anak. Nah di sini Bapak harus jelaskan bahwa di antara tanda-tanda kebesaran itu adalah kita diperintahkan untuk dianjurkan untuk bisa memilih pasangan yang membawa ke arah yang lebih baik. Tuh. Dan diakhiri di ayat terakhirnya itu adalah ayat liqaumi yatafakkarun. Tentunya ketika Allah sudah mempertunjukkan tanda-tanda kebesarannya supaya kita bertafakur. Oh, Allah itu maha besar. Jadi gitu anak-anak. Jadi anak-anak jangan taunya cuman oh nikah punya istri bisa pamer sana sini, enggak gitu. Bahwa di dalam Islam ada aturan, ada syariat yang harus dipenuhi, sehingga kalau kita sering datang di pernikahan, makanya mungkin anak-anak sering dengar semoga pernikahan menjadi sakinah mawaddah warahmah. Itu bukan sembarang cuman ucap, itu adalah doa betul bahwa semua orang yang menikah hari ini tentunya akan menjadi keluarga yang tenang, bahagia, bukan hanya di dunia tapi juga nanti di akhirat. Kurang lebih seperti itu anak-anak. Jadi nanti setelah ini kita akan coba ambil masalah, kita akan coba studi kasus kira-kira, atau mungkin nanti kita coba praktik bagaimana sih pernikahan yang benar. Nanti kita coba siapa yang menjadi pengantin pria dan laki-laki, minimal kita simulasi gitu. Tentunya kita harus simulasi ini nanti harus ada sesuai dengan syariatnya, siapa saksinya, siapa walinya gitu. Jadi teman-teman, anak-anakku sekalian harus paham bahwa pernikahan itu bukan cuma sekedar nikah, tapi harus ada dipersiapkan dengan matang, dengan bijaksana, supaya nanti bahagianya bukan cuma di dunia anak-anakku sekalian, tapi juga di akhirat. Itu anak-anakku sekalian, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Nah untuk sekarang kita akhiri dulu materi dari Bapak. Kalau ada yang belum jelas harus tanya ya, jangan nyari di Google gitu, karena anak-anak sekarang banyak sering nyari di Google gitu. Jadi Bapak sekali lagi ingatkan bahwa di dalam pelajaran Bapak yang tadi sampaikan, intinya adalah bahwa di antara salah satu tanda kebesaran yang Allah punya yang harus kita lihat adalah bahwa Allah menciptakan hamba itu berpasang-pasangan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Seperti itu aja anak-anakku, hari ini pelajaran yang bisa Bapak sampaikan. Nanti kita bisa ngobrol lagi. Mungkin anak-anak punya temuan, anak-anak punya Pak di rumah begini Pak di kampusnya begini Pak. Nanti kita ngobrol lebih lanjut. Jadi nanti kita ada sharing, diskusi, tanya jawab untuk memperkuat apa yang tadi Bapak sampaikan. Itu aja ya anak-anakku, tetap semangat dalam belajarnya. Semoga nggak bosan dalam belajar PAI-nya. Bapak minta maaf kalau ada yang belum jelas. Bapak tutup pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran besok. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.